Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian, pasal ke-47, ayat 27 sampai dengan 31. Mari kita bersama-sama membuka dan membaca Alkitab untuk kita hayati isinya. Kita akan mempelajarinya, mendiskusikannya, dan merefleksikannya, agar apa yang diajarkan Tuhan melalui ayat-ayat yang kita baca ini dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Mari kita membaca Alkitab. Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini di dalam hati dan yang melakukannya dalam keseharian kita. Mari kita berdoa bersama untuk mendapat pencerahan agar firman ini dapat kita lakukan pengajarannya, apa yang kita peroleh dari ayat-ayat yang kita baca ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami membaca firman-Mu, mendengarkannya, dan merenungkan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, karena kami tidak mampu menjadi pelaku firman dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan kami sendiri mengalami kesulitan mengerti apa maksud Tuhan dari ayat-ayat yang baru saja kami baca. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami mendapatkan pencerahan, dan kami mendapatkan pengertian itu agar kami dapat menjadi pelaku firman. Ya Bapa, kasihanilah kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, Yakub diberikan pengalaman hidup di Mesir 17 tahun. Yang semula hanya berharap bisa bertahan kurang lebih 5 tahun, lalu kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Yakub dan seluruh keturunannya ada di tanah Gosyen. Tuhan memberkati keluarga Yakub ini dengan banyak keturunan. Dan tentunya banyak berkat yang sudah diterima oleh Yakub. Namun demikian, memang kita harus mengerti bahwa manusia akan pada akhirnya meninggal dunia. Hal yang menarik yang mendapat perhatian kita ialah Yakub tahu betul kapan waktunya ia kembali ke tempat yang sesungguhnya, ke rumah Allah, ke dalam kehidupan kekal. Tentunya ini menjadi suatu titik balik yang paling krusial dalam kehidupan seseorang, di mana ia menyadari bahwa ia tidak lama lagi ada di bumi ini. Dan ia sendiri sudah menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Mulai dari kandungan ibunya sampai tiba di tanah Gosyen di Mesir. Perjalanan yang begitu panjang selama 147 tahun. Suatu perjalanan yang penuh liku-liku, tetapi di dalam perjalanan itu kita belajar bagaimana Tuhan yang memulai, yang memimpin, dan yang melengkapi seluruh keyakinan Yakub untuk terus-menerus bersandar, bergantung kepada Allah yang hidup. Di akhir hidupnya, ia memanggil Yusuf yang waktu itu masih memiliki otoritas di negeri Mesir untuk memberikan kepadanya pesan terakhir ketika ia hendak berangkat meninggal dunia. Sederhana pesannya, tetapi pesannya ini memiliki makna yang mendalam, yaitu Yakub ingin seluruh upacara kematiannya dan hal-hal yang berkaitan dengan penguburannya itu dilakukan di tanah Kanaan,
dan dikuburkan di Goa Makpela, di mana goa yang pernah dibeli oleh Abraham kakeknya. Dan ini menjadi suatu pesan yang penting untuk Yusuf. Tentunya bagi Yusuf ini tidak sulit karena ia masih memiliki kekuasaan dan ia mampu menyatakan persetujuannya. Makna yang sesungguhnya dari apa yang kita baca dan pelajari ini adalah bagaimana Yakub tetap memiliki suatu visi ke depan bahwa tempat di mana ia berada bukanlah tempat yang selama-lamanya. Hal yang penting adalah tempat di mana Tuhan Allah telah berjanji kepadanya. Seperti Tuhan Allah berjanji kepada Ishak dan Abraham, yaitu tanah perjanjian. Tempat orang-orang Israel harusnya bertumbuh, berkembang, bertambah banyak, dan menjadi berkat bagi segala bangsa di seluruh muka bumi. Dan dimulai di tanah Kanaan, dimulai di daerah pegunungan Betel itu. Dan Yakub benar-benar menyadari hal itu. Jadi dengan demikian kita belajar bagaimana kita memulai sebuah perjalanan rohani dan mengakhiri sebuah panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya menikmati proses pembentukan dan pembelajaran iman dari Allah dalam hidup kita, tetapi kita harus tahu bahwa ada tujuan dari semua perjalanan hidup kita. Ada akhir yang harus kita selesaikan. Tidak semua orang punya akhir yang seperti Yakub. Di akhir hidupnya dia berbahagia, berjumpa dengan anak-anaknya, dan juga melihat menyaksikan Tuhan berkarya melalui keturunannya. Bisa dibayangkan berapa banyak jumlah anaknya yang sekarang di tanah Goshen. Alkitab mencatat bahwa mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan memberkati keluarga Yakub. 17 tahun dia diberikan bahagia. Pada tahun-tahun sebelumnya selama 130 tahun itu, ia mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi Tuhan terus memimpinnya, Tuhan terus mengarahkan hidupnya, dan Tuhan terus membimbingnya supaya makin kenal Tuhan Allah yang dia sembah, yang disembah Ishak dan Abraham. Dan ini menjadi dasar penting untuk diingat. Demikian juga, mungkin tahun-tahun perjalanan hidup kita sangat sulit dan sukar, tetapi akhirnya kita harus menikmati pada tahun-tahun akhir kehidupan daripada Daud, daripada Yakub, daripada Yusuf, daripada Abraham, dari Ayub, dari orang-orang penting di dalam perjanjian lama, dia tahun-tahun akhir hidupnya. Dari sana kita mengetahui bagaimana Tuhan berkarya. Kalau kita menyaksikan tahun-tahun berakhir dari hidup orang-orang percaya di perjanjian baru, kita juga bisa melihat dan belajar banyak hal dari tahun-tahun akhir dari kehidupan. Begitu juga dengan tahun-tahun akhir bapak-bapak gereja kita. Kita bisa melihat bagaimana akhir hidup daripada Origen, Athanasius, Arianus, Tertullianus, bahkan Aquinas, Luther, Calvin, dan banyak lagi. Kita juga bisa menyaksikan tahun-tahun hidup orang tua kita. Apakah di akhir hidupnya berbahagia? Apakah di akhir hidupnya penuh sukacita? Yakub mengalami kebahagiaan itu. Saya berharap saya juga di tahun-tahun akhir hidup saya akan menikmati hidup seperti Yakub. Kalau kita bandingkan dengan kesulitan yang dia alami, maka kita hanya merasa miris dan sedih. Tetapi pemaknaan hidup kita untuk masa lalu adalah pemaknaan hidup kita untuk kita jadikan itu makna untuk pembelajaran. Dan 17 tahun di Mesir adalah 17 tahun yang membahagiakan. Sehingga Yakub dengan penuh keyakinan mengatakan kepada Yusuf, kuburanku bukan di sini, tapi di Kanaan. Mengapa demikian? Karena sebahagia apapun di akhir hidup kita harus tahu bahwa kita memulai dari mana dan mengakhirinya kemana. Yakub tahu, memulai dari panggilan Allah dan mengakhirinya di tempat di mana Allah memanggil. Ini menjadi pembelajaran yang penting secara spiritual. Bukan berapa banyak yang kita bahagiakan diri kita di akhir hidup kita, tetapi apakah di akhir hidup kita mengingat akan semua janji, pengharapan yang Tuhan berikan dan kita bersandar bergantung kepada Dia. Siapa yang tidak mau bahagia di akhir hidup? Tidak ada. Tetapi bahagia seperti apa orang-orang yang akan berada di dalam panggilan Tuhan? Yaitu bahagia ketika ia menyadari bahwa hidupnya bukan di sini lagi. Nanti akan dilanjutkan di langit dan bumi yang baru. Pengharapan seperti itulah yang menggairahkan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, Yusuf pun akhirnya mengambil sumpah, artinya iya, dia berkomitmen.
untuk ayahnya kalau ada kemungkinan nanti tepat segera meninggal, maka akan segera dibawa ke tanah Kanaan. Itulah pengharapan yang ditanamkan Tuhan kepada Yakub, dan melalui itu orang-orang Israel menyadari bahwa bukan di Mesir negeri perjanjian. Walaupun diberkati dan banyak tempat, banyak rezeki, banyak keturunan, tetapi bukan di Mesir tempat yang Tuhan beri. Di mana? Di tanah perjanjian. Demikian juga kita, walaupun kita bahagia menikmati hidup di bumi ini, tapi bukan ini tempat kita terakhir. Di sana, di bumi yang baru, tanah perjanjian, bumi perjanjian yang Tuhan berikan untuk anak-anak. Mari kita memandang ke depan untuk menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, menjalani hidup dengan penuh sukacita, menjalani hidup dengan penuh gairah. Karena di sana kita sudah disiapkan Tuhan Allah. Di bumi yang baru, sukacita yang melimpah dan tidak habis-habis. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami baca, untuk setiap ulasan yang hamba-Mu sampaikan. Lalukan hal yang tidak berkenan di hati-Mu, dan singkapkan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hati kami, supaya kami mengerti bahwa pengharapan kami bukan di bumi ini, sekalipun hari-hari kami di akhir hidup kami bahagia, tapi kebahagiaan kami yang final ada di dalam Engkau, karena Engkau yang memberikan kepada kami bumi yang baru, langit yang baru, yang kekal, yang di dalamnya ada sukacita abadi yang tak tergantikan dengan apapun. Terima kasih Bapa. Biarlah pengharapan kami berpaut dengan janji-Mu, dan janji-Mu yang pasti akan kami nikmati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk pengajaran pada hari ini. Berkat-Mu atas kami sekalian. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.